Ada banyak orang yang berpikir bahwa untuk supaya seorang hidupnya damai, tentram, maka dia harus tidak banyak berpikir, alias berhenti berpikir. Pandangan ini sebenarnya menggelikan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang tidak bisa berhenti berpikir. Pikiran adalah anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk digunakan agar manusia menandakan dia adalah manusia yang hidup, yang serupa dan segambar Allah yang menciptakannya. Karenanya kalau kita mau hidup damai lalu dengan menghentikan pikiran atau tidak perlu pikir-pikir, maka itu adalah sebuah hal yang patut kita pertanyakan. Yang benar adalah untuk supaya kita hidup damai, kita perlu memilih apa yang kita pikirkan. Untuk kita bisa tenang, kita bisa tentram, justru kita perlu berpikir yang mendalam. Tapi mendalam yang menenangkan, mendalam yang menenteramkan. Karena sesungguhnya deep thinking, peace living. Pikiran yang mendalam akan membuat hidup yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Apa maksudnya? Kok sepertinya sulit ya? Tetapi mari kita renungkan bersama. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di dalam Amsal pasal 19 ayat 2 dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Lalu Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Lalu satu lagi dari Yesaya 30 ayat 15-17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat-ayat Sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kita tentang satu problem yang dihadapi oleh orang di dalam pola pikir instan. Semua mau serba cepat, semua mau tergesa-gesa, semua mau sesegera mungkin. Katanya dengan slogan lebih cepat lebih baik, akhirnya kita nggak pakai pikiran banyak, kita cepat-cepat bertindak, nggak pikir panjang, nggak pikir dalam, nggak pikir dampaknya gimana. Inilah kaitannya untuk supaya kita tidak tergesa-gesa. Sebenarnya itu berangkat dari pola pikir kita. Karena ketergesaan itu merupakan sebuah manifestasi dari orang yang berpikirnya malah dangkal. Berpikirnya malah tidak saksama. Sesegera mungkin buru-buru ambil tindakan. Sesegera mungkin menyimpulkan. Cepat-cepat menyimpulkan. Terburu-buru bertindak dan tergesa-gesa dalam segala hal. Orang yang cepat-cepat menyimpulkan sebenarnya dia sedang cupet. Belum banyak informasi, dia buru-buru simpulkan. Dan justru kalau dia cepat-cepat menyimpulkan, dia justru menjadi cupet. Karena dia sesegera mungkin melakukan tanpa pikir dampaknya atau tanpa berpikir mendalam tentang apa yang menjadi keputusan atau kesimpulannya. Dan Amsal hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana orang yang tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Diingatkan bahwa bahaya ketergesaan di situ adalah bisa salah langkah. Kenapa? Karena mau cepat-cepat melangkah.
Tidak pikir langkahnya itu nanti bagaimana, kemana arahnya, lalu bagaimana melangkah. Yang dipikirkannya adalah sudah melangkah saja dulu, tergesa-gesa, tidak pikir panjang. Ternyata ujungnya menuju kepada sebuah kesalahan dan kebinasaan karena tergesa-gesa. Salah langkah karena tergesa-gesanya di dalam melangkah. Lalu Amsal 21 ayat 5 diingatkan lagi tentang tergesa-gesa. Diikuti dengan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Dikontraskan orang yang tergesa dengan orang yang rajin. Orang yang rajin itu biasanya tenang. Orang yang rajin di sini digunakan sebuah istilah yang menandakan orang yang memang berpengetahuan, orang yang dalam berpikirnya. Orang yang rajin bukan orang yang sembarangan atau sesegera mungkin atau serampangan bertindak, tetapi justru dia rajin, dia tekun, dia berhati-hati, dia memiliki sebuah kehati-hatian yang tinggi, ketenangan di dalam melakukan segala sesuatu. Dan ini yang dikatakan mendatangkan kelimpahan. Tapi sebaliknya, yang tergesa-gesa akan alami kekurangan. Bukan semata bicara kekurangan mengenai harta, tetapi juga tergesa di sini kekurangan hikmah, tergesa di sini kekurangan kebijaksanaan dan kekurangan sikap-sikap atau karakter yang baik. Karenanya melanjutkan bacaan kita tadi Yesaya 30, Tuhan ingatkan, justru dengan bertobat tinggal diam, yaitu memahami akan kuasa Tuhan yang menerima, kuasa Tuhan yang begitu dalam, cintanya yang begitu luas, dan itu yang membuat kita bertobat, tinggal diam, dan itu akan menyelamatkan kita. Juga tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Tapi sekali lagi diresponi oleh orang-orang pada waktu itu, saya mau sesegera mungkin, saya mau naik kuda lari cepat, saya mau mengendarai kuda tangkas. Tapi semuanya itu justru tidak menjadi jalan keluar dari seseorang untuk supaya dia bisa tenang hidupnya. Justru dia perlu bertobat, tinggal diam di hadapan Tuhan, akan diselamatkan, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, dia akan dikuatkan. Bukan dengan lari, bukan dengan sesegera mungkin atau tergesa-gesa. Mungkin kalau saya bicara ini ada orang yang mengatakan, aduh Pak, sekarang sudah Pentium berapa? Sudah harus cepat semuanya, lambat kita tersesat. Padahal sebenarnya banyak orang yang mau cepat-cepat jadi tersesat. Mau cepat jadi cupet, atau cepat karena cupet. Dan inilah yang sering terjadi. Kita perlu membangun sebuah pola pikir yang mendalam. Tidak cepat-cepat ambil kesimpulan, tidak terburu-buru dalam bertindak. Ini membutuhkan ketenangan di hadapan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Bukankah hanya dekat Tuhan saja kita bisa tenang? Inilah sebenarnya kunci untuk deep thinking, berpikir mendalam. Baru peace living kita akan peroleh. Berpikir mendalam bukan pikirin banyak, tapi berpikir mendalam bahwa mungkin satu yang kita pikirkan tapi itu dalam. Mungkin satu yang kita pikirkan tapi kita menemukan intisarinya atau saripatinya, dan di situ kita baru menemukan kehidupan yang damai. Yang kita pelajari hari ini, renungan kita mau ajarkan kita bahwa orang yang berpikir dalam tidak mudah tergesa, tidak cepat-cepat menyimpulkan atau terburu-buru bertindak, tapi selalu tenang. Dia teliti karena berpikir dalamnya dan hati-hati dalam bertindak. Mari minta hikmat Tuhan penuhi pikiran kita dengan kedalaman supaya tenang, teliti, dan hati-hati hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi. Amin.